dipakai Lion, Tuhan untuk menjadi rasul itu, dengar, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi rasul untuk apa? Untuk memberitakan tentang saya tidak Yesus. tanya untuk apa. Begitu. Jadi tidak tanya. tunggu Bu, belum selesai saya. Jadi ibu kalau baca kitab Bu, jangan loncat sini, loncat sana. Bible itu beda dengan kitab suci lain. Bible itu dalam satu perikop mesti baca semua. Perikop. Jadi Anda tidak bisa baca satu ayat. Anda tidak bisa baca satu baris. Tidak bisa. Begitu. Oke, sekarang saya. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Tunggu saya baca karena kamu sering kadang-kadang salah baca. Yohanes berapa? Yohanes 3 nomor 13. 3 nomor 13. Ya. Kenapa itu? Coba bacalah, nanti dibilang saya tidak hafal. Bacalah. Gak usah kok senyum-senyum begitu. Baca, saya orang sabar. Oke, saya baca ya. Yohanes 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Anak manusia, tepuk tangan. Persoalannya di mana? Sekarang begini, di dalam Kisah Para Rasul, giliran saya, di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, di sana dikatakan, saya baca, nanti saya dibilang pula, saya tidak mau dikatakan. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, apa dikatakan di sini? Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, sementara di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus juga mengatakan dia melihat iblis seperti kilat turun dari langit. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 tadi, dia itu memberitakan Injil bukan dari manusia. Tetapi kalau ada yang memberitakan Injil lain daripada Injilnya si Paulus, dia itu terkutuk. Sesuatu yang telah kau lihat dan menampakkan diri berupa apa? Itu apa yang telah kuperlihatkan kepadamu. Menampakkan diri berupa apa? Ya, namanya menampakkan diri ya berupa orang yang nyata dilihat. Mana datanya? Di dalam Kisah Para Rasul 26 itu berupa cahaya. Dengar dulu saya baca ya. Ini saya bukan baca sembarangan. Dengar saya baca. Kisah Para Rasul 26 ayat 16. Kamu buka itu di situ. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ini kata Yesus, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa apa? Kepada Paulus. Berupa apa? Ini orang tidak ngerti. Dengar baik-baik, lihat kata-katanya. Kamu simak kata-katanya. Dengar baik-baik ya. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Oke? Ini suara, anggap suara. Yesus menampakkan diri. Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Berupa apa? Berupa apa? Ya namanya menampakkan diri berupa wujud Yesus. Nah, sekarang balik ke Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Di situ Paulus bertemu dengan apa? Yang mengaku itu adalah Yesus. Ayo, silakan. Ini Kisah yang Para dia Rasul punya. 26 nomor 13 dibaca lagi lah. Dulu, ini intinya yang mau disampaikan. Bahwa kau ulang-ulang mengatakan bahwa Paulus itu bertemu dengan Yesus itu dalam rupa apa? Sudah dikatakan sini, menampakkan diri. Baca dulu Kisah Para Rasul 26 itu peristiwa yang sudah lewat. Itu cerita ini yang sudah lewat. Lalu dia bertingkat ke sini. Menceritakan kepada Raja Agripa dia bertemu suara Yesus. Pertanyaan saya, Yesus katanya menampakkan diri kepada Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 26, di situ Paulus mengatakan dia bertemu apa yang mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Silakan. Kamu dengar baik-baik ya, paham dulu baik-baik. Ini kalimatnya ini. Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Dengar baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Ya, paham ya? Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Mau tanya lagi, dalam rupa apa? Iya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 26 nomor 13. Dengar dulu.
Sebab aku menampakkan diri kepadamu. Betul, Yesus menampakkan diri itu berupa apa? Anak manusia atau cahaya? Kan? Pertama kan dia mengatakan dia melihat cahaya yang lebih terang dari matahari. Ya. Dengar dulu, jangan Terus? Dia pertama dia melihat dengan pengikut-pengikutnya melihat suatu cahaya yang lebih terang dari matahari. Matahari. Jatuh dari Kok jatuh turun dari mana? Cahaya itu turun dari mana, Pak? Ya, dari langit. Masa turun Oke, dari dari tanah? langit. Nah, di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan Jangan apa? dulu ke Lukas Lah. kamu ini dulu. Itu satu perikop, Ibu. Dengar baik-baik, ini satu perikop. Jangan kau loncat. Kamu takut baca Saya ini? tidak loncat. Tunggu, saya tanya. Begini. Kamu takut saya baca Begini. ini? Tidak. Karena kamu Di dalam kehilangan Lukas akal ketika dengar ini. di dalam Yohanes 3. Dengar dulu baik-baik. Tetapi sekarang bangunlah, berdirilah, sebab aku menampakkan diri kepadamu. Menetapkan Berupa engkau apa? menjadi pelayan. Yesus Dengar menampakkan dulu. diri kepada Menetapkan Paulus. engkau Berupa sebagai apa? pelayan. Berupa Saksi tentang apa? segala sesuatu yang telah kau lihat Berupa daripadaku. Tentang Berupa apa apa yang Yesus akan menampakkan diri? Jadi kalimat itu ayat 13. Dengar dulu satu perikop ini, Mbak. Dengar dulu. Satu perikop ayat 13 sampai ayat 16 ini satu perikop. Oke. Jangan kau Saya potong, kau bacakan pergi ya. ke Lukas. Saya bacakan di dalam Yohanes 13. Yohanes 3. Jangan dulu, tunggu. 13. Saya mau selesaikan Tunggu dulu ini. dulu. Sebentar. Tunggu, Sebentar tadi. ini kan. Sebentar dulu saya. Kapan Tadi dong itu saya kamu sudah banyak ngomong. Kamu sudah banyak ngomong. Tidak. Saya dulu. Saya bacakan Tunggu yang dulu, ini tunggu dulu, baru. saya. Tunggu. Saya dulu. Kamu terlalu banyak kau ngomong. Bagaimana saya sudah? Ya seperti terimalah yang biar setia. tetep layar lah. Terima dulu lah. Ya Kamu tidak sudahlah, menerima. saya tidak perlu tap layar. Saya tidak perlu mencari uang. karena Saya tidak perlu tap layar. Jadi dengar pasukan dulu. apa suka. Udah, Ya. karena kita berbalas-balasan begini nggak usah pakai itu. Bagaimana tap layar kau lebih banyak cerita. Loh, Gitu. di dalam Jadi, Yohanes 3 nomor 13 Tunggu. tidak ada Kisah para seorang Rasul pun yang 26 telah baca dulu ayat Yohanes 13 sampai 16 itu satu perikop. Dengar baik-baik. Nah, itu menceritakan apa? Jadi Anda Menceritakan jangan apa hanya itu? potong. Dengar dulu. Menceritakan Jangan apa? Ya itu potong. menceritakan apa? Ini berbicara tentang perjumpaan Paulus dengan Yesus. Nah, Bagaimana caranya? pertanyaan saya, Tunggu. Saya Yesus dulu menampakkan bicara, diri Dok. sebentar Bagaimana dulu. kamu terus yang Yesus, bicara? Loh, saya kan Tunggu dulu, saya bertanya biar dulu. Bapak jawab. Saya dulu karena ini sudah begini. Bagaimana pakai waktu kamu lebih banyak cerita? Bagaimana caranya? Jadi Ya, dengar udah, dulu, silakan. saya mau terangkan, Ya, saya ya, mau ya, jelaskan. ya. Oke. Kamu mengejar Yesus menampakkan diri serupa apa? Lo tahu-tahu menampakkan diri, berarti kalau menampakkan diri memperlihatkan wujudnya. Sudah paham? Masa tidak paham dengan kata menampakkan diri? Kecuali Yesus cuma bersuara, mungkin tidak terlihat. Tetapi kalau sudah berbicara menampakkan diri, itu berarti Paulus melihat. Begitu, jadi kamu jangan jadi bodoh. Oke. Begitu. Nggak apa-apa. Sekarang begini. Jadi tunggu. Oke. Saya mau menjelaskan bahwa Paulus, di sini Paulus mau menegaskan bahwa dia rasul yang dikehendaki Allah. Dan Oke, dia ada sekarang- rasul yang memberitakan tentang Yesus Kristus. Dia bukan rasul penyesat. Karena dia menceritakan tentang Yesus. Di dalam perjalanan Paulus tidak pernah melecehkan Yesus. Paulus tidak pernah mendiskreditkan Yesus. Tetapi Paulus memberitakan tentang Yesus. Oke, Paulus, giliran saya gantian. Paulus Udah. dipakai Lion, saya. Tuhan untuk menjadi Lion. rasul itu. Dengar, Paulus dipakai Tuhan untuk menjadi rasul untuk apa? Untuk memberitakan tentang Saya tidak Yesus. tanya untuk apa. Begitu. Saya tidak tanya. tunggu Lagi. Bu, belum selesai saya. Kenapa Jadi dia? ibu, Belum selesai. kalau Kita baca apa? kitab, Bu, jangan loncat sini, loncat sana. Bible itu beda dengan kitab suci lain. Bible itu dalam satu perikop mesti baca semua. Jadi Perikop. Anda tidak bisa baca satu ayat. Anda tidak bisa baca satu baris. Yo. Nggak bisa. Yo. Begitu. Oke, sekarang saya. Di dalam Apa? Yohanes 3 nomor 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain Tunggu saya baca dari karena kamu sering kadang-kadang salah baca. Yohanes berapa? Yohanes 3 nomor 13. 3 nomor 13. Ya. kenapa itu? Coba bacalah, nanti dibilang saya tidak hafal. Bacalah. Gak usah kok senyum-senyum begitu. Baca, saya orang sabar. Oke, saya baca menghadapi ini, Pak Layan. Yohanes Oke. 3 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga.
Yaitu anak manusia. Anak manusia, tepuk tangan. Terus persoalannya di mana? Sekarang begini, oke. Apa? Di dalam Kisah Para Rasul, giliran saya. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13, di sana dikatakan, oke, saya baca, nanti saya dibilang pula saya tidak mau dikatakan. Oke. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 13 apa dikatakan di sini? Tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Nah, sementara di dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus juga mengatakan dia melihat iblis seperti kilat turun dari langit. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Yesus anak manusia atau bukan? Karena Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 1 tadi, dia itu memberitakan Injil bukan dari manusia. Tetapi kalau ada yang memberitakan Injil lain daripada Injilnya si Paulus, dia itu terkutuk. Ya, sudah? Selesai bicara? Ya. Ya. Satu saya mau sampaikan. Mbak Nora ini kalau berbicara tentang people, ya, saya bertanya, Anda harus tahu berdasarkan konteks. Yohanes 3. Dengar dulu, saya mau bicara bagaimana saya bicara kok kamu potong. Yohanes 3 ayat 13. Di situ itu percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Lalu apa hubungannya dengan Paulus? Oke. Bukan begitu. Sekarang Yesus naik ke surga itu masih anak manusia apa bukan? Aduh, masih anak manusia. Tunggu, saya mau tanya dulu sama Mbak Nora. Yang Mbak Nora maksudkan anak manusia ini apa sih? Saya mau ingin paham dulu. Menurut Anda, di dalam yang Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria, saya mau tanya dulu sama Mbak Nora. Saya mau tanya dulu begini. Menurut Mbak Nora, yang Mbak Nora paham tentang kata anak manusia yang dibaca tadi apa sih? Apa itu maksudnya? Yang saya pahami di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan Bunda Maria itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu kan. Ini Anda salah kaprah. Sebentar dulu. Di dalam Lukas 2 nomor 11, malaikat mengatakan kepada para gembala yang lahir itu adalah Kristus Tuhan. Betul? Betul? Betul tidak? Ini dia paham nggak Bibelnya? Di dalam Lukas 1:31 yang dilahirkan. Kok jadi lari ke sini? Ya larilah, karena saya penasaran. Ya sudahlah, kamu ini yang dijumpai Paulus ini anak manusia atau bukan? Begini, Mbak Nora, saya ingin diskusi dengan kamu. Kamu main acak ke sana kemari, Mbak, semau hatimu. Ini kalau diskusi ke topik yang satu, ya jangan lari ke dunia lain. Kok sedih kelahiran, sedih anak Maria. Iya, karena Yesus datang itu sebagai manusia. Ini kan, saya mau terangkan sama Anda. Apa yang dimaksud kata anak manusia? Sebentar dulu. Di dalam Yohanes 3 nomor 13, itu dikatakan naik ke surga, turun dari surga, itu berupa manusia. Bukan berupa cahaya. Sementara yang berupa cahaya, di mana? Terdapat di mana? Naik ke surga, turun ke dunia berupa manusia di mana? Dan terdapat di mana? Baca Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada. Tidak ada. Baca ulang kamu. Baca. Tidak ada. Ya kamu yang baca. Yohanes 3, dengar dulu. Oke, saya baca. Diam kau. Oke. Tidak seorang pun yang naik ke surga, selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah, terus? Kau paham? Turun dari surga? Itu anak manusia. Nah, di sini yang saya mau tangkap sama kamu. Jadi, yang saya mau tangkap sama kamu. Yang naik ke surga dengan turun ke surga itu anak manusia apa Tuhan? Nah, ini Anda itu tidak paham apa yang dimaksud dengan anak manusia. Jadi anak manusia ini yang dimaksud dengan kata Yohanes manusia, bukan manusia daging, Ibu. Oh, jadi loh, ini kamu ini bikin kayak tempat bermain surga dengan anak manusia naik turun. Jadi Lukas 1 yang dilahirkan Bunda Maria itu manusia apa Tuhan? Ya itu manusia. Tetapi konteks Yohanes ini, konteks Yohanes ini bukan anak manusia yang tadinya masih di dunia. Pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis mengatakan, rubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawab Yesus? Tuhan atau manusia? Saya mau terangkan. Anak
manusia yang dimaksud dengan waktu Maria lahir dengan anak manusia dalam konteks Yohanes ini bukan kamu gambarkan seakan-akan manusia yang di dalam Galatia 1 tadi. Dengar dulu, saya mau terangkan, jangan potong dulu, saya mau terangkan. Yang dimaksud itu anak manusianya itu berbeda yang dia sudah ke surga lalu balik lagi turun ke dunia. Jadi dia bukan membawa tubuh kayak seperti manusia masih di bumi. Jadi Anda jangan samakan ketika berbicara anak manusia seakan-akan manusia. Ini kamu apa? Karena tumpul di dalam memahami Bible itu. Sekarang kamu begini. tumpul. Sekarang begini. Dengar dulu. Dengar dulu Pak Ryan ya. Dengar dulu. Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun. Dia mengaku itu adalah Yesus dan Yesus memakai dia sebagai alat untuk memberitakan Injil, betul? Betul tidak? Betul. Iya, betul. Nah, dan di dalam sebentar, sabar. Di dalam Galatia 1 nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, yang datang berupa cahaya itu Yesus anak manusia atau bukan? Makanya kita tanya sama Anda, menurut pemahaman Anda anak manusia ini apa sih? Loh, kita dilahirkan Bunda Maria. Oke, nah, ini di dalam Lukas 1 nomor 31. Anda kalau begitu stop berdiskusi kalau begitu caramu. Anda tidak cocok berdiskusi. Anda memaksakan seakan-akan itu manusia. Tapi Pak Pendeta, ada Anda jangan memaksakan seakan-akan ketika bicara anak manusia seakan-akan yang baru lahir dari Maria. Pak Pen. Nggak bisa. Nora, kau cari dulu, belajar dulu banyak-banyak. Lalu kau paham apa yang dimaksud dengan anak manusia yang turun dari surga. Itu dulu kau paham. Jangan kau samakan dengan manusia sepertimu. Nggak bisa. Jadi kamu memaksakan seakan-akan Paulus bertemu dengan Yesus tetapi manusia. Ini kan lucu. Sudah bilang dia menampakkan diri dalam bentuk tubuh kemuliaannya. Sekarang saya tanya, Yesus naik ke sorga itu berupa roh atau manusia? Ya berupa roh lah. Masa dia mau naik daging? Ya roh yang naik ke surga. Sudah mati bagaimana caranya? Itu roh, bukan manusia. Jadi di dalam Yohanes 3 nomor 13 tadi berupa roh atau manusia? Yang Yohanes 3 berupa roh. Iya. Coba baca. Anak manusia berupa roh. Kan coba baca dulu. Baca. Yohanes 3 nomor 13 tadi. Baca. Tak seorang pun yang naik ke surga. Dengar baik-baik ya. Selain daripada dia yang telah turun dari surga. Berupa? Bingung itu apa? Ya itu anak manusia. Yaitu anak manusia. Sekarang kau paham waktu Yesus bangkit itu berupa roh atau manusia? Ya dia bangkit dalam bentuk tubuh kemuliaan. Kau paham? Tubuh kemuliaan. Kalau hanya berupa roh berarti tidak bisa dilihat. Karena roh sekarang tadi Tadi di mana di dalam Kisah Para Rasul, saya baca di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi Yesus naik ke sorga berupa manusia atau roh sekali lagi? Pak Lion, berupa manusia atau roh? Iya, berupa manusia atau roh yang mereka lihat ke langit? Nah, saya bingung diskusi berupa dengan manusia atau roh? Jawab dulu. Berupa manusia atau roh? Yang naik ke surga itu adalah tubuh kemuliaannya. Roh atau manusia? Tubuh kemuliaan, bukan manusia, bukan roh. Logikanya kalau punya tubuh kemuliaan itu berarti punya tubuh kehinaan juga. Tubuh kemuliaan dan tubuh kehinaan adalah konsep yang sering dibahas dalam teologi Kristen. Khususnya terkait dengan kebangkitan mati. Tubuh kehinaan merujuk pada tubuh manusia saat ini, yang terbatas, rentan terhadap penyakit, dan akan mati. Sedangkan, tubuh kemuliaan adalah tubuh yang akan kita miliki setelah kebangkitan, yang kekal, tak terbatas, dan sempurna. Jadi apa? Ya tubuh kemuliaan berupa roh atau manusia? Aduh, makanya jangan kau berdiskusi tentang kalau kamu sendiri tidak paham apa itu tubuh
tubuh kemuliaan sok dia ini. berbicara tentang Kristen, kamu sendiri nggak paham apa tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan ini tubuh daging kemuliaan atau itu roh? dia Daging atau roh? berwujud tetapi bukan daging seperti kita. Tapi dia makan. Nah, itu pada waktu dia menampakkan diri, dia mau buktikan kepada murid-muridnya bahwa dia bangkit. Oke. Itu Nah, kan sekarang tujuan ketika dia naik ke langit, mereka itu menyaksikan Yesus naik ke langit. Itu berupa daging atau roh? Sudah bilang tubuh kemuliaan. Oke, tubuh kemuliaan bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, berarti Yesus turun berupa roh atau daging? Berupa tubuh kemuliaan. Bisa dilihat tidak? Bisa dilihat. Nah, ketika berkata kepada Paulus, ya kan? Itu yang Yesus menampakkan diri tubuh atau kedagingan atau roh? Tubuh kemuliaan. Berarti bisa dilihat. Bisa dilihat. Makanya dia bilang menampakkan diri. Di ayat situ kan bilang menampakkan diri. Aduh, Berarti ini tubuh Nora kemuliaan itu daging atau tidak? Aduh. Saya gambaran tubuh kemuliaan. Ya, dengar itu? dulu. Gambaran tubuh kemuliaan itu gambaran di mana dia itu terlihat tetapi tidak bisa disentuh. Boh, tapi tunggu dulu, si Thomas menyentuhnya. Thomas, sentuhlah tanganku ini. Saya sampaikan tadi, dengar. Dalam rangka dia mau meyakinkan bahwa dia benar-benar adalah manusia yang bangkit. Iya. Kamu dengar dulu. Dalam rangka dia mau buktikan bahwa dia adalah manusia yang bangkit. Kan Thomas tidak percaya. Thomas tidak percaya bahwa dia akan bangkit. Tidak percaya. Tunggu dulu, Iya, Pak Pendeta tadi mengatakan tubuh kemuliaan itu berupa daging tetapi tidak bisa disentuh. Betul? Dengar dulu, yang waktu dia naik sudah mau ke surga itu. Tadi dibilang kan tadi tidak bisa disentuh. Dengar dulu. Kamu paham nggak? Saya sampaikan begini. Yesus pada waktu dia bangkit, dia memperkenalkan diri pada murid-muridnya bahwa dia itu adalah manusia yang bangkit dari antara orang mati. Betul, dia bangkitnya. Dia mau buktikan kepada murid-muridnya karena waktu itu banyak murid yang tidak percaya kalau dia bangkit. Nah, kedua dengar dulu. Dalam rangka membuktikan bahwa dia itu adalah yang tubuh yang bangkit itu, dia memberi keleluasaan kepada Thomas untuk silakan kau sentuh. Oke. Kan begitu. Oke. Begitu. Dia memperlihatkan bahwa saya benar-benar manusia yang bangkit. Gitu. Jadi bukan manusia kayak penampakan begitu, bukan. Oke, saya bacakan ini ya. Saya bacakan ini. 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya seperti apa? Berbicara ini kalau 1 Yohanes itu, Mbak, berbicara kebangkitan manusia. Jadi nanti kita manusia, dengar dulu. Kita manusia di dalam keyakinan Kristen, kita kan satu saat kalau kita mati kita dibangkitkan. Nah, ketika kita dibangkitkan, jadi kita waktu Yesus bangkit ini keadaannya bukan manusia. Kita akan memiliki tubuh seperti Dia. Itu penjelasannya maksudnya. Seperti Yesus. Iya, akan seperti Dia. Nah, sekarang Yesus ini bangkit, berarti roh dengan tubuhnya. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ini kata Yohanes ini. Ya, tetapi sebelum nyata apa keadaan kita kekal nanti, dikekal, akan tetapi kita tahu, ya. Sebelum kita nyata pada keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sama seperti Dia, sebab bukan berkuasa seperti Dia ya, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Nah, keadaan yang sebenarnya seperti apa? Itu berbicara tentang penghakiman terakhir, bahwa dunia manusia itu akan mengalami kelak seperti Dia. Jadi ketika yang sudah di surga sana, Paulus, yang dijumpai oleh Paulus, sudah di surga, Yesus anak manusia atau bukan? Ketika kita sudah di surga sana, maka kita akan berubah tubuhnya seperti Yesus.
Tetapi yang berbeda di situ, dia berkuasa, kita tidak berkuasa. Itu aja, itu penjelasannya. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, Yohanes memakai nada yang penuh kasih dan lembut. Dia mau menjelaskan kepada orang-orang. Belum dijawab. Yang dijumpai oleh Paulus, Yesus menampakkan diri kepada dia berupa manusia apa bukan? Balas lagi. Iya, saya belum ada jawaban. Yesus menampakkan diri kepada Paulus berupa manusia atau bukan? Bukan. Tubuh kemuliaan yang menampakkan diri kepadanya. Oke, sekarang tubuh kemuliaan itu bisa dilihat bukan? Bisa dilihat. Nah, kalau bisa dilihat, pertanyaan saya, apakah berarti Yesus sudah datang kedua kali? Belum. Terus kenapa dia datang berupa tubuh kemuliaan? Dia itu datang dalam rangka untuk kepada seseorang, bisa saja kapan-kapan dia datang. Tetapi mengenai yang Yesus bangkit berupa tubuh kemuliaan kan katanya? Mengenai yang ditetapkan kedatangan yang kedua kali, itu lain konteksnya. Tetapi kalau Yesus, dengar dulu, kalau Yesus mau datang kepada siapa saja, hari ini pun kalau dia mau datang kepada Mbak Nora, bisa saja. Tetapi jangan dikatakan itu kedatangan kedua. Oke. Pak Pendeta, sekarang saya tanya, tubuh kemuliaan bisa dilihat? Bisa, oke ya? Ya kan, bisa dilihat ya? Bisa dilihat? Ya. Tadi katanya tidak bisa dilihat, sekarang bisa dilihat. Siapa yang bilang tidak bisa dilihat? Tadi katanya tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Sudahlah, kau sudah mulai menghayal lagi. Tidak, sebentar. Tidak ada, saya tidak katakan dia tidak bisa dilihat. Sebentar dulu. Pak Lion tadi mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Saya mengatakan tubuh kemuliaan itu bisa dilihat. Kapan saya kalau roh itu tidak bisa dilihat, Ibu. Saya tidak mengatakan tubuh kemuliaan tidak bisa dilihat. Bagaimana caranya? Oke, sekarang begini. Di mana datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Kok di mana datanya? Itu kebangkitan Yesus itu jelas. Di mana datanya? Buka saja, kau suka Bible toh, itu kebangkitan Yesus. Pak Lion, Anda yang mengatakan Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, Bu Nora, Mbak Nora, di mana datanya Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan? Pendeta Lion macet. Biasanya kalau sudah macet gini lalu asumsi dan hibur diri. Jadi Mbak ini harus dibacakan supaya dia. Kau sama Thomas. Mirip Thomas kamu. Sebelum aku dengar aku belum percaya. Kamu mirip Thomas juga. Nah sekarang ini Tuhan mau kasih dengar bagaimana? Aduh. Di mana datanya Yesus dalam tubuh kemuliaan ini? Kebangkitan Yesus dalam tubuh kemuliaan. Ini saya mau kasih DP penjelasan dulu. Ya. Ini adalah iman Kristen, ya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu bangkit secara fisik. Yesus bangkit secara fisik. Namun dengan tubuh yang telah ditransformasi itu, tubuh rohani yang mulia. Nah, di mana dalil-dalilnya? Ya, dalil-dalilnya kamu bisa baca. Mana? Bentar. Tapi ada yang mau saya dengarkan. Ada yang mau saya dengarkan sebentar. Apa itu? Oke, ini. Coba dengarkan baik-baik ya. Mencret kau kan, masih mau ku datang besok. Siapa itu? Siapa itu? Saya ulang lagi. Ada yang ngirim sama saya, dibilangnya begini. Tolong Dek dengarkan ini katanya. Nih. Mencret kau kan, masih mau ku datang besok. Apa Suma dia? Suma. Ya.